Setiba di Madinah, kami menceritakan masalah ular ini kepada Umar ibnul Khattab. Maka beliau berkata, "Engkau benar. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah beriman kepadaku sebelum aku diutus semenjak 400 tahun." Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata di dalam Al-Isobah, Ismail bin Ziyad menyebutkan di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran." Dia berkata, mereka itu berjumlah 9 orang yang bernama Salid, Sahir, Mahir, Hassa, Massa, Oyaim, Al-Arqam, Al-Adrus, dan Hasir. Ibnu Abid Dunya berkata, kami diberitahu Muhammad bin Ibad, aku diberitahu Yahya bin Ziyad, aku diberitahu Abu Yaslah Al-Asadi. Dia berkata, Hatib bin Balghona bin Hayyid yang dijuluki Qiron pergi untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiba di Al-Manja, dia melihat 2 ekor ular yang sedang bergelut. Lalu dia menghampiri ular yang terbunuh, lalu mengafaninya dengan kain putih dan menguburnya. Pada malam harinya dia mendengar suara yang melantunkan syair. "Wahai pengembara yang menggiring tunggangannya, kusampaikan salam padamu dari Zat yang Maha Esa. Kau kafani Amr yang menjadi bagian dari 10 jiwa, seperti bahaya yang mengancam karena serangan singa. Dialah yang paling berani dan juga berkedudukan, sementara aku hanya diam dan tidak mempunyai alasan." Dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian ini. Maka beliau bersabda, dia adalah Amr bin Al-Jumayyah, utusan dari golongan jin Nasibain. Dia bertemu Muhsan bin Haushi yang beragama Nasrani dan membunuhnya. Aku melihat golongan Nasibain yang naik kepada Jibril, lalu aku memohon kepada Allah agar membuat air sungainya segar, baik dan banyak buahnya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa orang sahabat pergi menuju pasar Ukal. Sementara jin terhalang untuk mendapatkan pengabaran langit dan kepada mereka diturunkan gunung yang tertutup salju. Jin kembali kepada kaumnya dan berkata, kami terhalang untuk mendapatkan pengabaran langit dan diturunkan gunung yang tertutup salju kepada kami. Kaumnya berkata, yang menghalangi kalian untuk mendapatkan pengabaran langit itu adalah sesuatu yang baru. Maka menyebarlah ke bagian timur dan barat dari dunia, lalu lihatlah apa yang telah menghalangi kalian itu. Kumpulan jin itu pun menyebar ke bagian timur dan barat dunia. Satu kelompok jin yang pergi mengarah ke Tihamah, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu beliau sedang sholat subuh bersama para sahabat di sebuah kebun kurma. Ketika mendengar bacaan Al-Quran, mereka pun menyimak dan memperhatikannya, lalu berkata, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendapatkan pengabaran langit. Setelah kembali ke kaumnya, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang mengagumkan, menuntun kepada petunjuk, karena itu kami beriman kepadanya dan kami tidak akan menyekutukan siapapun dengannya. Imam Al-Hakim meriwayatkan dan dia mensahihkannya. Begitu pula Abu Nuaim dan Al-Baihaqi di dalam Ad-Dalail dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat ketika beliau berada di Mekah, siapakah di antara kalian yang ingin agar hadir bersama ayah jin pada malam ini? Ternyata aku saja yang menginginkannya. Maka aku pergi bersama beliau hingga tiba di tempat yang tinggi di Makkah. Di sana beliau membuat garis dengan kaki dan menyuruhku duduk di dalam lingkaran garis itu. Kemudian beliau beranjak pergi ke suatu tempat. Beliau berdiri dan mulai membaca Al-Quran. Ada bayang-bayang hitam yang menutupi beliau hingga aku tidak dapat mendengar suara beliau dan juga tidak dapat melihat beliau. Kemudian bayang-bayang hitam itu menjadi buyar seperti potongan-potongan awan, pergi entah kemana, dan menyisakan hanya satu kelompok kecil saja. Setiba waktu fajar, beliau muncul dan menghampiri aku, seraya bertanya, apa yang dilakukan kelompok jin itu? Aku menjawab, wahai Rasulullah, mereka mengambil tulang dan kotoran hewan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk beristinja dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan yang sudah kering. Ibnu Jarir dan Abu Nuaim meriwayatkan dari Amr bin Ghailan As-Saqafi. Dia berkata,
Aku berkata kepada Ibnu Mas'ud, aku mendengar kabar bahwa engkau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam ketika datang utusan jin kepada beliau. Katanya, benar. Ceritakan kepadaku bagaimana kejadiannya. Aku bertanya. Ibnu Mas'ud berkata, masing-masing ahlus sufah membagi makan malamnya dengan orang lain, sementara aku dibiarkan dan tak seorang pun mengajakku makan malam. Maka aku diam saja di dalam masjid. Lalu Rasulullah SAW datang sambil membawa pucuk pelepah kurma dan memukulkannya ke dadaku sambil bersabda, ayo ikut aku. Maka aku pergi bersama beliau hingga kami tiba di Baqi' Al-Gharqad. Beliau membuat garis di tanah dengan tongkat, kemudian bersabda, duduklah di dalam lingkaran garis ini dan janganlah engkau beranjak sebelum aku datang lagi ke sini. Kemudian beliau berjalan menyingkir, sedang aku mengawasi beliau dari sela-sela pohon kurma. Ketika tiba di suatu tempat yang masih dalam jangkauan penglihatanku, tiba-tiba muncul asap hitam hingga menghalangi pandanganku untuk memantau Nabi Muhammad. Aku mendengar beliau memberi isyarat ketukan tongkat kepada mereka, para jin, seraya bersabda, duduklah kalian. Setelah tiba waktu subuh, mereka pun buyar. Beliau mendatangi tempatku dan bersabda, sekiranya engkau keluar dari lingkaran garis ini, tentu engkau tidak aman dari gangguan sebagian di antara mereka. Apakah engkau melihat sesuatu? Aku menjawab, aku melihat banyak orang laki-laki hitam mengenakan pakaian putih. Beliau bersabda, mereka adalah utusan jin Nasibain. Mereka meminta barang dan bekal kepadaku. Maka aku memberikan tulang dan kotoran hewan yang sudah kering. Apakah barang itu berguna bagi mereka? Tanyaku. Lalu beliau menjawab, mereka tidak menemukan tulang melainkan mereka menemukan daging seperti daging yang kita makan. Dan mereka tidak menemukan kotoran hewan melainkan mereka menemukan biji-bijian seperti biji-bijian yang kita makan. Maka janganlah seseorang di antara kalian beristinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan yang sudah mengering. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Imam Zubair bin Awam. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat isya di masjid beliau di Madinah. Seusai sholat, beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang ingin ikut bersamaku malam ini untuk menemui utusan jin? Semua orang diam dan tak seorang pun menjawab, meskipun beliau mengulangnya 3 kali. Lalu beliau mendekat ke arahku dan memegang tanganku. Maka aku pun pergi bersama beliau hingga kami tidak dapat melihat semua gunung di Madinah. Kami tiba di wilayah Biros. Tiba-tiba ada beberapa lelaki hitam yang tinggi mengenakan kain hingga ke kaki. Ketika aku melihat keberadaan mereka, aku menggigil hebat hingga aku tak mampu menggerakkan kedua kakiku. Setelah kami semakin mendekati kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis di tanah dengan ujung jempol kaki, seraya bersabda, duduklah di tengah lingkaran ini. Setelah aku duduk, aku tidak lagi merasa gemetar dan gentar. Lalu beliau beranjak menghampiri mereka, lalu diam bersama mereka hingga fajar menyingsing. Beliau menghampiri aku, lalu berkata, ayo pergi. Tak seberapa jauh kami melangkah, beliau bersabda, menengoklah ke belakang dan lihatlah adakah seseorang di antara mereka yang masih terlihat. Aku melakukannya, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku melihat orang-orang hitam yang banyak sambil menekurkan kepala. Lalu aku melihat tulang dan kotoran hewan yang sudah kering yang dilempar ke arah mereka. Beliau bersabda, mereka adalah jin utusan Nasibain yang meminta bekal kepadaku. Maka aku memberikan semua tulang dan kotoran hewan kepada mereka. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui para sahabat lalu membacakan surat Ar-Rahman kepada mereka dari awal hingga akhir. Sementara mereka hanya diam. Beliau bertanya, mengapa kalian diam saja? Aku pernah membacakan surat ini kepada jin pada malam pertemuan dengan jin, dan mereka memberikan reaksi yang lebih baik daripada kalian. Setiap kali aku membaca Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka jin-jin itu menyahut, kami tidak mendustakan dengan sedikit pun dari nikmatmu dan bagimu segala puji. Imam As-Subki berkata, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya kepada jin, sebagaimana beliau membacakannya kepada manusia untuk menyampaikan kepada mereka agar kedua jenis yang diseru memiliki kesamaan tentang diutusnya beliau kepada mereka. Imam At-Tabrani mentakhrij di dalam Al-Awsat dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada beberapa jin sebanyak 15 jin dari satu keluarga dan dari keluarga paman yang datang kepadaku pada suatu malam. Lalu aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Al-Uqaili mentakhrij di dalam Ad-Du'afa Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi dari Umar, dia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa engkau? Tanya Nabi. Aku Hammah bin Hayyin bin Laqais bin Iblis, jawabnya. Engkau dan Iblis berjarak 2 bapak. Berapa lama waktu yang engkau lewati di antara jarak itu? Tanya beliau. Usia dunia ini sudah punah kecuali tinggal sedikit lagi. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih anak-anak, namun aku sudah paham perkataan, menyuruh merusak makanan, dan memutuskan hubungan persaudaraan. Beliau bersabda, alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya. Nabi pun sangat heran dengan pekerjaan jin ini. Jin itu pun menjawab, jangan lagi bicarakan hal ini, karena aku sudah bertaubat kepada Allah. Aku pernah bersama Nuh di masjidnya, beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Aku terus-menerus mencela caranya menyampaikan dakwah kepada kaumnya, hingga dia menangis dan aku juga menangis. Tidak jadi soal, toh aku termasuk orang-orang yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Lalu aku berkata kepada Nuh, wahai Nuh, aku termasuk orang yang pernah bersekutu dalam perburuan Qabil yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih diterima? Nuh menjawab, wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah kepadaku, bahwa tak seorang hamba pun yang bertaubat kepada Allah seperti apapun agamanya, melainkan Allah menerima taubatnya. Karena itu ambillah wudhu lalu bersujudlah 2 kali sujud. Aku pun langsung melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Ketika aku sedang sujud, diserukan kepadaku, angkatlah kepalamu, karena taubat bagimu sudah turun dari langit. Maka aku pun senantiasa bersujud kepada Allah. Aku juga bersama dengan Hud dan juga bersama orang-orang yang beriman kepadanya dari kaumnya. Aku terus-menerus mencela caranya menyampaikan dakwah kepada kaumnya, hingga dia menangis dalam menghadapi mereka, dan dia juga membuatku menangis. Aku seringkali mengunjungi Yakub dan aku bersama Yusuf di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Aku bertemu Ilyas di lembah, aku bertemu Musa bin Imran, dan beliau mengajarkan Taurat kepadaku. Seraya berkata, jika engkau bertemu Isa, putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya. Lalu aku bertemu Isa putra Maryam dan aku